Baik anak-anak, sekarang kita masuk materi bab 2 untuk hari ini. Materinya tentang persamaan kuadrat. Perhatikan penjelasan dari Ibu. Oke, kalian bisa lihat materinya di buku paket pada halaman 78. Ibu jelaskan dulu ya, apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A bukan 0, A, B, C bilangan real. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sekarang kalian perhatikan contoh dari persamaan kuadrat. Lihat di sini contohnya. Ada 3x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian ada lagi yang x kuadrat dikurang x ditambah 12 sama dengan 0. Atau x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Jadi, ciri-ciri dari persamaan kuadrat ini ya, di mana variabelnya hanya ada satu, kemudian pangkat yang paling tinggi ya, yaitu pangkatnya 2. Pangkatnya 2 ya, ciri-ciri dari persamaan kuadrat. Sekarang perhatikan, cara menentukan persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Untuk hari ini, kita belajar menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yuk anak-anak, sekarang perhatikan ya video ini, penjelasan dari Ibu. Dengan cara memfaktorkan, tadi kan bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi kalian cari dua bilangan ya, cari dua bilangan. Misalkan bilangan itu bilangan P dan Q ya. Di mana dua bilangan ini kalau ditambah ya, kalau ditambah misalkan P ditambah Q itu nanti akan menghasilkan B ya. Kemudian jika dua bilangan itu kita kalikan, P dikali Q. Nah, kalau dikalikan dia menghasilkan C. Ya. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Di sini, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0. Jadi, ya, kalian harus mencari dua bilangan, ya. Cari dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya 14. Ingat ya. Jadi kalian cari bilangan, cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 14. Dan jika ditambahkan, ya, jika dua bilangan itu kita tambahkan, hasilnya min 15. Ingat ya, min 15 karena di sini di soalnya dia min 15, ya. Min 15. Ingat ya. Kan di soalnya min 15. Jadi minnya juga ikut, ya. Jadi kalau ditambahkan hasilnya min 15. Nah, kita misalkan saja ya, kita misalkan dua bilangan itu adalah P dan Q. Jadi kalau P dikali Q, hasilnya 14. Dan jika P ditambah Q, hasilnya min 15. Jadi kalian cari dua bilangan itu.
Nah, lihat pada tabel ya, pada tabel misalkan P-nya 1, Q-nya 14 misalnya. Jadi kalau P ditambah Q artinya kalau 1 ditambah 14 hasilnya 15. Kalau dikalikan 1 dikali 14 hasilnya 14. Sama tidak dengan yang syarat di atas tadi? Kalau ditambah hasilnya min 15. Sedangkan di sini hasilnya 15. Berarti tidak bisa ya. Untuk yang kedua, min 1 dengan min 14. Kalau ditambahkan, min 1 ditambah min 14, hasilnya min 15. Kalau dikalikan, min 1 dikali min 14 ya, hasilnya 14. Sama tidak dengan yang di atas tadi? Kalau dikalikan hasilnya 14. Kalau ditambah hasilnya min 15. Nah, berarti didapatkanlah ya dua bilangan itu adalah min 1 dengan min 14. Oke, lanjut ya. Jadi tadi didapatkanlah ya P-nya min 1, Q-nya min 14. Sehingga bentuk X kuadrat dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X kuadrat dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0. Jadi kita buat di dalam kurung ya. Jadi buka kurung, X, P-nya tadi min 1. Kita masukkan jadi X min 1. Tutup kurung. Kemudian buka kurung lagi. X. Q-nya tadi apa? Min 14. Jadi X min 14. Tutup kurung. Sama dengan 0. Kemudian lanjut lagi. X min 1 sama dengan 0. Ya. Jadi yang di dalam kurungnya kita buang. Jadi X min 1 sama dengan 0. Atau X min 14 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 1. 1 saja ya. Min 1-nya tidak lagi ya. Karena min 1, jadi X1-nya berubah jadi positif jadi 1 ya. Karena kalau 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Atau X2-nya sama dengan 14 ya. X min 14 sama dengan 0. Jadi X2-nya sama dengan 14. 14 saja. Min 14-nya tidak ada ya. Karena 14 dikurang 14 sama dengan 0 ya. Jadi X2-nya sama dengan 14. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,14. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Kalian perhatikan lagi, kalian pahami lagi video ini.